Jadi, film ini mengisahkan seorang mantan pembunuh bayaran paling terkenal dan ditakuti di dunia yang terpaksa kembali menjalani pekerjaan non-halalnya setelah seorang gangster merenggut sesuatu yang berharga dalam hidupnya. John mulai fokus menjadi suami yang baik untuk Helen dan sangat bahagia hidup bersama Helen. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Helen mengidap penyakit kanker ganas yang pada akhirnya merenggut nyawa Helen. John benar-benar hancur, hatinya seperti diremas-remas bagaikan meremas Setelah pemakaman Helen selesai, John dihampiri teman dekatnya bernama Marcus yang mengucapkan bela sungkawa. Marcus adalah pembunuh bayaran khusus penembak jitu yang sering menolong John sewaktu dulu. John kemudian kembali ke rumahnya dan mendapatkan paketan dari pet shop yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Helen sebelum ia meninggal. Awalnya, Helen berniat memberikan John anak ayam warna-warni, tapi karena pakan pur sangat mahal, jadi ia pun memberikan anak anjing yang diberi nama Daisy untuk menemani hari-hari John. Hari terus berlalu, Daisy semakin dekat dengan John, dan John selalu membawa Daisy kemanapun ia pergi. Sampai pada suatu hari, saat John sedang mengisi pertalit di pom bensin, sekelompok gangster yang diketuai oleh Iosef Tarasov mendatangi John dengan niat membeli mobil kesayangan John, yaitu Ford Mustang tahun 1969. John tentu saja menolak, yang membuat Iosef marah dan memberitahu John dengan siapa kau berhadapan. Setelah dari pom bensin, John pergi ke bandara yang dengan mudah diberi akses masuk oleh penjaga setempat. Tujuan John ke bandara bukanlah bermain latu-latu, melainkan mengasah teknik keplak-keplak koplingnya sekaligus membuang rasa sedih di hatinya. Malam harinya saat John sedang bobo, Daisy terus-terusan menggonggong ke John seolah-olah ingin beritahu sesuatu di luar rumah. Ketika John mengikuti Daisy ke ruang tengah, John tiba-tiba diserang oleh 3 orang pria. Ternyata mereka adalah Iosef dan 2 anak buahnya yang datang ke sini untuk mencuri mobil Mustang milik John. Tak makan waktu lama, Iosef berhasil membuat John babak belur. Ia juga sengaja membunuh Daisy dan membawa pergi Ford Mustang milik John. Iosef kemudian membawa mobil itu ke bengkel spesialis kejahatan milik Om Aurelio untuk mengganti plat. Akan tetapi, Aurelio langsung menolaknya karena tahu betul siapa pemilik mobil tersebut. Ia juga memukul dan mengusir Iosef karena sudah berperilaku seenaknya kepada pembunuh bayaran yang skillnya di atas rata-rata. John yang bersimpah darah lalu mengubur Daisy di samping rumahnya. Saat John sedang membersihkan lantai penuh darah, ia mengingat wajah istrinya dan wajah Iosef yang telah membunuh Daisy, anjing pemberian istri tercinta. Hal ini membuat jati diri John sebagai pembunuh bangkit kembali. Ia lalu mendatangi bengkel Aurelio dan disambut baik oleh Aurelio yang terlihat deg-degan ketika melihat mata John. Aurelio memberitahu John bahwa yang mengambil mobil dan membunuh anjing miliknya adalah Iosef, yang merupakan anak dari bos mafia Rusia terbesar di New York, yaitu Vigo Tarasov. Setelah John Wick pergi, Aurelio ditelepon oleh Vigo yang marah anaknya dipukul olehnya. Aurelio mengatakan bahwa putra Anda telah mencuri mobil dan membunuh anjing milik John Wick. Mendengar hal tersebut, belahan dengkul Vigo pun langsung keringat dingin. Vigo kemudian memanggil Iosef ke kantornya dan memukulinya beberapa kali karena telah mengusik kehidupan John.
Di sini, Iosef benar-benar kebingungan karena ayahnya takut kepada John dan masih menganggap John sebagai orang bewokan biasa. Viggo akhirnya mulai menceritakan sosok John Wick ini, di mana John Wick adalah seorang pembunuh terkenal di dunia, paling ditakuti, paling top chair, dan paling berbahaya. John dijuluki Baba Yaga yang ternyata dulu pernah bekerja untuk Viggo. Tapi pada suatu hari, John memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kotornya dan memilih hidup bersama Helen. Namun sebelum itu, John harus membuat perjanjian darah kepada seorang kriminal dunia. Setelah melakukan perjanjian, John diberi tugas terakhir oleh Viggo yang tugasnya sangat mustahil dilakukan oleh siapapun, yaitu membunuh seluruh musuh bebuyutan Viggo. John ternyata berhasil membunuh musuh-musuh Viggo yang pada akhirnya menjadi dasar berdirinya sindikat Terrorsoft di kota New York. Untuk menghentikan amukan John, Viggo menghubunginya secara langsung agar John tidak membalaskan dendamnya ke Iosef. Tapi John yang sudah dilapisi bon cabe menolak permintaan Viggo. Viggo pun terpaksa menyuruh tangan kanannya yaitu Elfie untuk mengerahkan anak buahnya dan menghabisi John sebelum dia membunuh Iosef. John kemudian mengambil seluruh persenjataannya yang ia simpan di dalam cor-coran. Ia juga menggunakan kepingan koin emas yang dikhususkan untuk transaksi pekerjaannya. Bersama dengan itu, puluhan anak buah Elfie tiba-tiba menyergap rumah John. Namun penyergapan itu malah berujung petaka karena John dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua. Setelah nyawa musuh dihilangkan, John didatangi salah satu polisi yang mendengar keributan di rumah John. Namun polisi tersebut malah langsung pamit pergi saat melihat mayat-mayat berserakan di rumah John. John kemudian menghubungi layanan pembersih profesional langganannya untuk membereskan kekacauan yang baru saja terjadi di rumahnya. Di tempat lain, Viggo yang sudah menduga kalau John bakalan membunuh semua anak buah Elfie berencana membuat semacam sayembara dengan hadiah $2 juta untuk siapapun yang berhasil membunuh John. Dan untuk memancing John keluar, Viggo sengaja menyuruh Iosef pergi ke tempat hiburan malam yang bernama Red Circle. Tak hanya itu saja, Viggo juga menemui mentor sekaligus rekan John Wick, yaitu Marcus, agar bekerja untuknya. Marcus yang tertekan pun akhirnya menerima tawaran Viggo, meskipun ia harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya. John kemudian mengeluarkan semua senjatanya dan membawanya ke Hotel Continental, yaitu sebuah hotel yang melayani dunia kriminal, namun melarang para pelaku kriminal untuk melakukan bisnis kotornya ataupun kegaduhan di hotel tersebut. Di sini, John bertemu dengan teman lamanya yang sama-sama pembunuh bayaran bernama Miss Perkin. John lalu mengisi data ke seorang resepsionis, kita sebut saja Pak Bagong. Sementara itu, Viggo yang mendengar kabar John ada di Continental akhirnya terpaksa mematok harga 2 kali lipat kepada siapapun yang berhasil membunuh John di hotel tersebut. Karena di sana peraturannya sangat ketat, jadi wajar saja jika Viggo menaikkan harganya. Malam harinya, John mendatangi sebuah klub untuk menemui pemilik The Continental yang bernama Tuan Winston. John minta Winston memberitahu di mana Iosef berada. Namun sebelum beritahunya, Winston menanyakan apakah John sudah benar-benar memikirkan untuk kembali ke dunia gelapnya dan melanggar janjinya. Janji apakah tersebut? Nanti kita bahas di film keduanya. John lalu menjawab bahwa dirinya tidak yakin akan hal itu dan mengaku cuma ingin memberi pelajaran sedikit ke Iosef. Setelah tahu keberadaan Iosef, John langsung memantau kondisi klub Red Circle, di mana di sana sudah dipenuhi para bodyguard yang menjaga Iosef. Ia lalu mengancam si penjaga dan masuk ke dalam klub tanpa ada kendala.
Orang pertama yang John bunuh adalah teman dekat Yosef yang bernama Victor. Setelah membunuh Victor, ia menghabisi satu persatu bodyguard Yosef di ruangan kolam. Kekacauan yang John lakukan akhirnya diketahui oleh salah satu anak buah Vigo bernama Krikil yang secara langsung mengerahkan pasukan untuk menyerang John. John akhirnya menemukan Yosef dan langsung menembaki Yosef. Namun sayangnya Yosef berhasil kabur dari klub. Ketika John mengejar Yosef, ia dihadang oleh Krikil dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, Krikil sengaja memecahkan botol dan menusukkan ujungnya ke perut John. Tak hanya itu saja, Krikil juga melemparkan John dari lantai atas, tapi John langsung bangkit dan keluar dari ruangan tersebut. John kemudian kembali ke Continental dan menggunakan jasa dokter hotel untuk mengobati lukanya. Saat John sedang beristirahat, Marcus diam-diam mempersiapkan senjatanya untuk membunuh John dari seberang gedung. Namun saat Marcus hendak menembak, tiba-tiba Miss Perkins yang juga ingin membunuh John datang. Alih-alih meluncurkan pelurunya ke John, Marcus malah sengaja melesetkannya agar John terbangun dan melawan balik Miss Perkins. Hanya dengan menggunakan celana boxer, John akhirnya berhasil menjatuhkan Perkins dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberi informasi tentang Vigo maupun Yosef. Perkins pun membeberkan kepada John bahwa Vigo memiliki bangunan dengan nama Little Rusia yang berkedok segereja untuk menyimpan semua uang dan berkas penting milik Vigo. Di waktu yang sama, pembunuh bayaran bernama Henry yang sedang menginap muncul. Ia komplain kepada John karena telah membuat kegaduhan di hotel ini. Tapi John segera meluluhkan hatinya dengan memberi Henry koin emas dan mintanya untuk menjaga Perkins. Gak lama setelah John pergi ke Little Russian, Perkins berhasil melepaskan borgol di tangannya dan membunuh Henry dengan sangat keji. Sesampainya di gereja Little Russia, John langsung menembaki kaki sang pastor dan membunuh semua anak buah Vigo yang sedang berjaga. John lalu memaksa si pastor untuk menunjukkan ruang penyimpanan uang dan berkas milik Vigo. Setelah menemukannya, John memancing Vigo dengan membakar ruang penyimpanan tersebut yang membuat semua harta Vigo raib dilahap oleh api. Mendengar berita itu, Vigo pun marah besar. Ia segera menemui si pastor dan membunuhnya karena tidak bisa mencegah John. John yang dari tadi menunggu kedatangan Vigo segera turun tangan untuk menembaki kelompok Vigo dengan senapan beruntun. Namun saat John fokus mengalahkan mereka, Krikil diam-diam mengendarai sebuah mobil dan menabrakkannya ke John. John pun jatuh dan tidak tersadarkan diri di atas aspal. John kemudian dibawa oleh Vigo dan anak buahnya ke sebuah gedung kosong. Di sana, Vigo marah-marah karena John telah membakar semua berkas-berkas berharganya. Vigo lalu mengejek John yang tidak bisa keluar dari dunia gelapnya dan kehilangan Helen menjadi karma bagi perbuatan John di masa lalu. Mendengar hal tersebut, John pun ngamuk. Ia mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar memutuskan untuk kembali ke pekerjaannya menjadi seorang pembunuh. Namun, Vigo tak peduli dan menyuruh Krikil untuk membunuh John dengan plastik ikan cana. Sebelum John kehabisan nafas, rekan Krikil tiba-tiba tertembak. Ternyata tembakan itu berasal dari Marcus yang memang ingin menolong John. John kemudian bertarung melawan Krikil dan berhasil membunuhnya dengan tangan kosong. John lalu keluar dari gedung untuk menembaki mobil Vigo sampai membuatnya menabrak mobil lain. John kemudian menodongkan senjatanya ke Vigo dan menuntut Vigo agar mencabut sayembara yang dibuat untuk membunuhnya. John juga meminta Vigo memberitahu di mana lokasi putranya berada. Karena takut mati, Vigo pun terpaksa memberitahu tempat persembunyian Yosef yang berada di pabrik gula bekas. Tanpa pikir panjang, John pun pergi ke pabrik tersebut.
di mana di sana banyak sekali anak buah Viggo yang sedang menjaga Yosef dan satu temannya. Namun akan tetapi mereka bukanlah halangan bagi John. John dengan cepat melumpuhkan salah satu seorang sniper dan mengambil alih senjata M2 untuk menembaki para penjaga serta teman Yosef tanpa meleset. Setelah itu, John meledakkan semua kendaraan yang ada di gedung untuk mencegah Yosef kabur. John kemudian membalaskan dendamnya dengan menembak mati Yosef dan meninggalkannya begitu saja. Meskipun anaknya beban, tapi Viggo tetap merasa sewot setelah mendengar kabar Yosef telah dibunuh. John lalu kembali ke Hotel Continental untuk check out karena masalahnya telah selesai. Dan sebagai kompensasi keberhasilan John, Winston pun memberikan John hadiah berupa mobil Mustang baru. John kemudian ke bawah jembatan untuk menemui Marcus dan mengucapkan terima kasihnya atas bantuannya. Namun tanpa mereka sadari, Miss Perkins ternyata memergoki pertemuan keduanya dan mengadu kepada Viggo. Ketika Marcus pulang ke rumahnya, ia kedatangan tamu tak diundang, yaitu Viggo beserta anak buahnya. Kemarahan Viggo disebabkan karena Marcus yang tiba-tiba memutuskan kontrak, padahal sebelumnya ia setuju untuk membunuh John Wick. Viggo lalu memukuli Marcus habis-habisan, sampai akhirnya Marcus melakukan perlawanan, namun dihentikan oleh Perkins. Untuk mengakhiri hidup Marcus, Viggo menembakkan beberapa pelurunya sampai Marcus tak lagi bernyawa. Setelah perbuatannya itu, Viggo menghubungi John dan beritahunya kalau dirinya sudah membunuh Marcus. Mendengar pengakuan Viggo, John pun menjadi tambah murka. Ia segera pergi ke rumah Marcus dan mendapati rekannya sudah dipenuhi dengan darah. Di sisi lain, Tuan Winston memanggil Perkins ke suatu tempat. Di sana, ia menghabisi Perkins karena sudah membunuh Henry di Hotel Continental, di mana itu termasuk melanggar peraturan Continental. Tuan Winston kemudian menghubungi John dan memberitahu kalau Viggo akan melarikan diri menggunakan helikopter. John pun segera pergi ke landasan untuk menghentikan mereka. Sesampainya di sana, John menabrakkan mobilnya ke salah satu mobil anak buah Viggo yang membuatnya jatuh ke gak tahu namanya. John kemudian mengelilingi mobil Viggo sambil menembaki anak buahnya. Evie yang pernah top global FF kemudian turun untuk menembaki ke arah John, tapi tentu saja perbuatannya itu dibalas oleh John yang menembak kaki Evie kemudian menabraknya dengan mobil. Di waktu yang sama, Viggo menabrak mobil John lalu mendorongnya. Untung saja sebelum mobil jatuh, John berhasil keluar dari mobil. Viggo lalu menantang John untuk duel dengan tangan kosong. Keduanya pun terlibat dalam duel yang sangat sengit sekali. Saat John hampir mengalahkan Viggo, Viggo malah mengambil belatinya dan menusukkannya ke perut John. Akan tetapi, John tak mau kalah. Ia menarik belatinya dan menikam Viggo di bagian leher yang pada akhirnya membuat Viggo tewas dalam kasus ini. John kemudian pergi mengendarai mobil Viggo dan berhenti di depan klinik hewan. Karena terlalu banyak darah yang dikeluarkan, John pun jatuh. Namun ia segera bangkit setelah melihat video Helen. John masuk ke klinik hewan untuk mengobati lukanya. Setelah itu, John tak sengaja melihat banyak anak anjing dikurung. Namun hanya satu yang menarik perhatian John, yaitu anak anjing berjenis pitbull. John pun membebaskan anak anjing tersebut dan keduanya berjalan di sepanjang trotoar yang sama seperti John dan Helen berkencan. Film pun bersambung.